Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Effendi. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 LP3 YIN Madura, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Hidayatul Najah Pamekasan. Dan pada kali ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan menunjukkan video pembelajaran dengan materi pokok pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat orang yang meninggal dunia? Pernah. Pernahkah kalian mengurus jenazahnya? Pernah. Apa saja yang kalian lakukan dalam mengurus jenazah tersebut? Saya Pak, kewajibannya. Mengkafani. Bagus. Pak, penjelasannya. Bagus. Menguburkannya. Baik. Ya. Semua jawaban kalian benar, sangat baik sekali. Dan memang perlu diketahui bahwa sebagai seorang muslim, maka berkewajiban untuk kita yang masih hidup adalah mengurus jenazah yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara memandikan, mengkafani atau membungkus, dan yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkannya. Selanjutnya, marilah kita simak tayangan video berikut ini.
Kita mulai dengan soal nomor 1. Dari tayangan video tadi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kematian tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Dan pada hakikatnya kematian itu adalah suatu kepastian sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati.
Dan untuk itu, mari kita selalu mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian ini. Kita masuki pada bab tentang pengurusan jenazah, yang mana tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Dan yang keempat, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, banyaknya aksi penolakan jenazah COVID-19 menginisiasi pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk menggelar pelatihan pemulasaran jenazah corona. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerima pemakaman jenazah yang meninggal akibat virus corona. Usai memakai alat pelindung diri lengkap, petugas dari instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang ini mensimulasikan cara pemulasaran jenazah terjangkit COVID-19. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada setiap tahapannya, seperti proses memandikan dan membungkus jenazah. Lubang pada tutup jenazah harus ditutup dengan kapas yang sudah diberi disinfektan. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik berlapis dan dimasukkan ke dalam peti. Cara ini harus dilakukan untuk mencegah cairan droplet keluar dari lubang tubuh. Pelatihan pemulasaran jenazah ini dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, tim medis rumah sakit, personel TNI dan Polri. Pemerintah akan membentuk tim terpadu pemakaman jenazah COVID-19 yang juga melibatkan TNI dan Polri. Jangan meniru daerah lain yang sudah terjadi, yaitu menolak jenazah yang akan dimakamkan, jenazah yang terinfeksi virus corona. Saya hari ini bangga kepada warga masyarakat Lumajang yang belum ada satupun kejadian penolakan jenazah COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Dari tayangan video tersebut, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Ya. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Sesuai. Jadi, pengurusan jenazah COVID-19 dan jenazah biasa sama dan sesuai syariat Islam. Akan tetapi, jika jenazah tidak memungkinkan dimandikan atas pertimbangan ahli terpercaya, maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan tayamum. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tema memandikan dan mengkafani. Silakan anak-anak berkumpul di sini untuk Bapak jelaskan tentang cara memandikannya. Jadi cara memandikan jenazah yang pertama yaitu disunahkan menyiramkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan disunatkan dimulai dari yang paling kanan, dari kanan terlebih dahulu, disiramnya dari kanan terlebih dahulu, dan disunatkan juga 3 kali atau lebih. Dalam pengurusan jenazah, dalam memandikan ini disunatkan juga menghilangkan najis yang melekat dalam tubuh jenazah, dan juga bahkan juga sunnah mengeluarkan najis yang ada di dalam perut dengan cara satu
mengangkat sedikit kepala dengan perlahan-lahan dan juga menekan perut bagian bawah secara perlahan-lahan agar kotoran yang memungkinkan keluar dari dalam perut bisa juga keluar. Dan setelah itu disunatkan nanti di akhir air yang disiramkan kepada jenazah disunatkan dicampur dengan daun bidara, dan yang terakhir dicampur dengan kapur barus dan wangi-wangian. Setelah jenazah bersih, kemudian jenazah ini diwudukkan itu, dan setelah bersih ini akan dikafani atau dibungkus dengan cara yang pertama, siapkan beberapa tali, 5, disunatkan 5 tali yang akan dibungkuskan. Kemudian dan sunnah kain kafan ini adalah dari kain yang putih, dan paling sedikit adalah sunnah 3 lembar. Kemudian caranya, setelah semuanya dihamparkan seperti ini, jenazah diletakkan di atasnya dan dilipat tangannya. Yang pertama adalah lipat yang pertama, terus lipatan yang kedua, kain yang kedua, artinya ganti-ganti ya, ganti-ganti cara melipatnya, ganti-ganti. Dan selanjutnya kain yang terakhir, kain yang nomor 3. Setelah itu baru kita ikat. Bapak silakan dibantu. Cara mengikatnya jangan di tali mati. Ini Ipin sudah meninggal. Tadi Bapak sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Tugas kalian hari ini yaitu menyimak video yang akan disampaikan, dan setelah itu dari video tersebut kerjakan di lembar kerja yang sudah Bapak berikan, dan selanjutnya didiskusikan hasil dari diskusi tersebut. Ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Dalam hidup ini, umat Islam punya kewajiban sebagai fardu kifayah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga adalah mensolatkan. Yang keempat yaitu memakamkannya. Pada tutorial ini akan kita bahas yaitu tentang tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan. Dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayit, kaki, dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini, kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai seluruh ujung kaki, dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk tahap yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk dua lubang yang memalukan, yaitu anus, juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Untuk tahap yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah mewudukkan mayit. Dalam mewudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan, dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu barulah kita basuh dia dengan air daun bidara ataupun air kapur barus. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal, dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa afdaluhu abyadun, dan afdalnya kain kafan adalah berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayit tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayit tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian mengkafani, tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian mengkafani, tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka ataupun keluarga mayit, agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya,
sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Demikianlah tutorial pengurusan jenazah yang sudah kami sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat patuh dan taat terhadap seluruh syariat yang sudah Allah tetapkan. Allah memberikannya kepada kita tuntunan agar kita memuliakan semua manusia. Semoga Allah memberikan panjang umur bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melihat video tadi, silakan kerjakan di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Dari perwakilan kelompok silakan untuk mempresentasikan di depan. Dimulai dari kelompok kedua. Dari pengamatan video tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa memandikan jenazah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan mengguyurkan air dengan dicampur dengan daun bidara dan disiraman dicampur dengan kapur barus atau misalnya. Sudah. Sangat baik sekali presentasi dari kelompok 2. Dan untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Dari tayangan video tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa mengkafani jenazah sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam video, yaitu menggunakan serban, sarung dan celana dalam. Sedangkan dalam hadis hanya menggunakan 3 helai kain putih. Cukup sekian dari kelompok kami. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan di masing-masing rumah kalian dan barokah. Amin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kali ini mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.